Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah kembali mencapai titik kritis setelah serangan balasan besar-besaran dilancarkan oleh Iran bersama pasukan sekutu dari Yaman dalam satu rangkaian operasi militer selama 24 jam penuh. Serangan ini disebut sebagai respon langsung atas operasi militer gabungan yang sebelumnya dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap sejumlah fasilitas strategis di wilayah Iran yang menjadi pemicu utama pecahnya perang terbuka sejak akhir Februari 2026. Dari laporan awal militer dan sumber lapangan, gelombang serangan dimulai sejak dini hari waktu setempat, ketika sirine peringatan udara meraung hampir tanpa henti di berbagai wilayah Israel, khususnya di sekitar Tel Aviv dan wilayah pusat Komando Militer Darat. Rentetan rudal dilaporkan datang secara bertahap namun intens, menciptakan situasi yang oleh saksi mata disebut sebagai hujan api yang tidak memberi jeda. Serangan ini terjadi di tengah kondisi konflik yang memang sudah memanas dalam beberapa pekan terakhir, di mana Israel diketahui terus melancarkan serangan udara ke berbagai fasilitas militer Iran dan menyatakan siap melanjutkan operasi dalam jangka panjang. Sementara itu, Iran sebelumnya telah berulang kali menegaskan akan memberikan respon setimpal terhadap setiap serangan yang dianggap sebagai bentuk agresi langsung terhadap kedaulatan negaranya. Menurut perkembangan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber militer regional, total sekitar 90 rudal diluncurkan dalam kurun waktu 1 hari penuh tanpa jeda signifikan. Serangan tersebut menargetkan sejumlah titik strategis yang diduga merupakan pusat operasi Angkatan Darat Israel, termasuk kompleks logistik militer, barak pasukan, serta jalur distribusi persenjataan di wilayah metropolitan Tel Aviv. Ledakan demi ledakan terdengar di berbagai titik, dengan beberapa di antaranya dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara berlapis milik Israel. Meski sistem pertahanan seperti Iron Dome masih beroperasi, intensitas serangan yang datang bertubi-tubi membuat sistem tersebut dilaporkan kewalahan dalam mencegat seluruh proyektil yang masuk secara bersamaan. Situasi ini memperlihatkan pola baru dalam strategi serangan, di mana jumlah dan frekuensi digunakan untuk menekan kemampuan intersepsi lawan. Di sisi lain, keterlibatan kelompok bersenjata dari Yaman menandai perluasan konflik ke level regional yang lebih luas. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok Houthi yang didukung Iran memang dilaporkan mulai aktif melancarkan serangan terhadap target Israel sebagai bagian dari eskalasi perang yang semakin kompleks. Sumber medis darurat di lapangan melaporkan bahwa jumlah korban dari pihak militer Israel meningkat drastis dalam waktu singkat, dengan ribuan personil dilaporkan menjadi korban akibat serangan yang menyasar langsung instalasi militer darat. Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi penuh tekanan, dengan rumah sakit militer dilaporkan mengalami lonjakan pasien secara ekstrim. Sementara itu, suasana di Tel Aviv dan sekitarnya berubah menjadi mencekam. Warga sipil berbondong-bondong mencari perlindungan di bunker bawah tanah, sementara aktivitas kota praktis lumpuh total. Bandara dan jalur transportasi utama dilaporkan sempat ditutup sebagai langkah darurat untuk menghindari resiko serangan lanjutan. Para analis militer menyebut bahwa pola serangan kali ini menunjukkan perubahan signifikan dalam strategi Iran dan sekutunya. Jika sebelumnya serangan dilakukan dalam jumlah terbatas, kini pendekatan saturasi penuh mulai digunakan untuk menembus sistem pertahanan modern Israel. Bahkan dalam beberapa laporan sebelumnya, Iran dan sekutunya telah menunjukkan peningkatan intensitas serangan dengan ratusan proyektil dalam waktu singkat. Situasi di lapangan terus berkembang secara cepat dan semakin mengkhawatirkan setelah gelombang serangan rudal yang dilancarkan oleh Iran dan Yaman memasuki fase paling destruktifnya. Memasuki jam-jam krusial setelah serangan awal, intensitas ledakan tidak menunjukkan tanda-tanda meredah, justru meningkat dengan pola serangan yang lebih terarah dan sistematis, menandai perubahan taktik dari sekedar tekanan menjadi upaya pelumpuhan total terhadap kekuatan darat Israel. Pantauan dari berbagai sumber di lapangan menyebutkan bahwa sejumlah pangkalan utama Angkatan Darat Israel di sekitar wilayah tengah mengalami kerusakan parah. Beberapa kompleks militer yang sebelumnya berfungsi sebagai pusat distribusi logistik dilaporkan terbakar hebat selama berjam-jam, dengan asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari jarak puluhan kilometer. Ledakan berantai yang terjadi di dalam area tersebut diduga berasal dari gudang amunisi yang ikut terdampak serangan, memperparah dampak kehancuran yang terjadi. Dalam rekaman visual yang beredar luas, terlihat kendaraan militer hancur berserakan, sebagian hangus terbakar, sementara sejumlah bangunan komando runtuh akibat hantaman langsung rudal presisi tinggi.
Tim penyelamat militer terlihat bekerja tanpa henti di tengah reruntuhan, berusaha mengevakuasi korban yang terjebak, baik yang terluka maupun yang sudah tidak bernyawa. Suasana di lokasi digambarkan sebagai zona perang aktif dengan tingkat kerusakan yang sangat luas. Sumber internal militer yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa serangan kali ini bukan hanya sekedar jumlah besar, melainkan juga menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan. Rudal-rudal yang dilancarkan disebut mampu mengunci target-target strategis dengan tingkat presisi yang tinggi, termasuk pusat komando taktis dan barak pasukan aktif. Hal ini memicu dugaan bahwa Iran dan sekutunya telah meningkatkan sistem navigasi dan teknologi penargetan mereka secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel dilaporkan terus beroperasi di kapasitas maksimal. Namun derasnya gelombang serangan yang datang secara simultan dari berbagai arah membuat sejumlah proyektil berhasil lolos dari intersepsi. Beberapa analis menyebut kondisi ini sebagai overload sistem pertahanan, di mana jumlah target yang masuk melampaui kemampuan respon dalam satu waktu. Di sisi lain, korban dari pihak militer terus bertambah secara drastis. Laporan sementara yang beredar di kalangan internal menyebut angka korban jiwa telah mencapai ribuan personil Angkatan Darat, sebagian besar berasal dari unit yang berada di lokasi serangan langsung. Proses identifikasi korban menjadi tantangan tersendiri, mengingat kondisi lokasi yang porak-poranda, serta banyaknya personil yang masih dinyatakan hilang. Rumah sakit militer di berbagai wilayah dilaporkan berada dalam kondisi darurat penuh. Tenaga medis bekerja di bawah tekanan ekstrim dengan keterbatasan ruang dan peralatan, sementara ambulans terus berdatangan membawa korban dari berbagai titik serangan. Beberapa fasilitas medis bahkan dilaporkan harus mendirikan tenda darurat di luar gedung untuk menampung lonjakan pasien yang tidak terkendali. Sementara itu, suasana di kalangan warga sipil semakin diliputi ketakutan. Sirine peringatan udara yang kembali berbunyi secara berkala memaksa masyarakat untuk tetap berada di dalam bunker perlindungan. Aktivitas ekonomi lumpuh total, dengan pusat perbelanjaan, sekolah, dan kantor pemerintahan ditutup tanpa batas waktu yang jelas. Jalan-jalan utama yang biasanya padat kini tampak kosong, hanya dilalui kendaraan militer dan tim darurat. Di tengah situasi yang semakin memburuk, pemerintah Israel dilaporkan tengah menggelar rapat darurat tingkat tinggi bersama jajaran militer dan keamanan nasional. Fokus utama pertemuan tersebut adalah merumuskan langkah respon lanjutan, serta menilai kemampuan pertahanan dalam menghadapi kemungkinan serangan susulan yang masih sangat terbuka. Keterlibatan Yaman dalam operasi ini juga menjadi perhatian serius para pengamat internasional. Serangan yang datang dari dua arah berbeda, timur dan selatan, dinilai sebagai bentuk koordinasi militer yang terencana, sekaligus memperbesar tekanan terhadap sistem pertahanan Israel yang harus membagi fokus dalam menghadapi ancaman multifront. Para analis memperingatkan bahwa jika pola serangan seperti ini terus berlanjut, maka konflik berpotensi berkembang menjadi perang regional skala penuh yang melibatkan lebih banyak aktor dan wilayah. Kondisi ini tidak hanya mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga berisiko memicu dampak global, termasuk gangguan pada jalur energi dan ekonomi internasional. Memasuki hari kedua pasca serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Iran dan Yaman, dampak kehancuran kini mulai terlihat secara lebih luas dan terukur, meskipun situasi di lapangan masih jauh dari kata stabil. Fokus perhatian kini tidak hanya tertuju pada lokasi serangan di Tel Aviv, tetapi juga meluas ke sejumlah titik lain yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan signifikan akibat gelombang rudal lanjutan yang terjadi secara bertahap sepanjang malam hingga pagi hari. Otoritas militer Israel untuk pertama kalinya memberikan pernyataan resmi terbatas terkait skala kerusakan yang terjadi. Dalam keterangan singkat disebutkan bahwa sejumlah fasilitas utama Angkatan Darat mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat digunakan, termasuk pusat pelatihan militer, gudang logistik, serta beberapa instalasi komunikasi strategis. Pernyataan tersebut juga mengakui bahwa serangan yang terjadi kali ini merupakan salah satu yang paling kompleks, baik dari sisi jumlah proyektil maupun pola serangan yang digunakan.
Di sisi lain, upaya pencarian dan evakuasi korban masih terus berlangsung di berbagai titik terdampak. Tim gabungan militer dan penyelamat bekerja siang dan malam di tengah reruntuhan bangunan yang sebagian besar sudah rata dengan tanah. Suara alat berat, sirena ambulans, dan instruksi darurat terdengar tanpa henti, menciptakan suasana yang menggambarkan betapa seriusnya situasi yang sedang dihadapi. Sumber medis memperkirakan jumlah korban jiwa dari kalangan militer telah mencapai angka yang sangat tinggi, dengan ribuan lainnya masih dalam kondisi kritis. Banyak di antara korban merupakan personil aktif yang sedang berada di dalam kompleks militer saat serangan terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan menjadi sangat besar dalam waktu singkat. Kondisi ini juga berdampak langsung terhadap kesiapan operasional pasukan darat Israel di beberapa sektor penting. Sementara itu, analisis awal dari para pengamat militer menunjukkan bahwa serangan ini bukan hanya bertujuan memberikan tekanan, melainkan mengarah pada upaya sistematis untuk melemahkan struktur komando dan logistik Angkatan Darat Israel. Target-target yang disasar dinilai memiliki nilai strategis tinggi, termasuk pusat distribusi senjata, jalur komunikasi internal, hingga area konsentrasi pasukan. Kondisi ini semakin diperparah dengan laporan adanya gangguan pada sistem komunikasi di beberapa unit militer yang diduga akibat dampak langsung dari serangan maupun efek lanjutan dari kerusakan infrastruktur. Akibatnya, koordinasi antar unit di lapangan menjadi terganggu, memperlambat respons terhadap situasi darurat yang terus berkembang. Di tengah tekanan yang semakin besar, pihak militer Israel mulai melakukan mobilisasi tambahan pasukan cadangan ke sejumlah wilayah yang dianggap masih aman. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pertahanan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan lanjutan dari arah yang belum terdeteksi. Namun demikian, proses mobilisasi ini juga menghadapi tantangan serius akibat kondisi infrastruktur yang terganggu dan situasi keamanan yang belum sepenuhnya terkendali. Sementara itu, dari arah selatan, keterlibatan pasukan Yaman dalam konflik ini terus menunjukkan eskalasi yang signifikan. Sejumlah laporan intelijen menyebutkan bahwa peluncuran rudal dari wilayah Yaman dilakukan secara terkoordinasi dengan gelombang serangan dari Iran, menciptakan tekanan simultan yang mempersulit sistem pertahanan Israel dalam menentukan prioritas intersepsi. Di kalangan sipil, dampak psikologis mulai terlihat semakin nyata. Warga yang telah berhari-hari berada di dalam bunker mulai mengalami kelelahan fisik dan mental. Persediaan makanan dan kebutuhan dasar di beberapa titik dilaporkan mulai menipis, sementara akses keluar masih sangat terbatas karena ancaman serangan susulan yang belum sepenuhnya berhenti. Pemerintah Israel dalam pernyataan terbarunya menegaskan bahwa situasi ini merupakan tantangan besar bagi keamanan nasional dan berjanji akan mengambil langkah-langkah tegas untuk merespons serangan yang terjadi. Namun hingga saat ini belum ada rincian jelas mengenai bentuk respons yang akan diambil, mengingat kondisi di lapangan masih dalam tahap penanganan darurat. Di tingkat internasional, tekanan terhadap kedua belah pihak untuk segera menahan diri semakin meningkat. Sejumlah negara dan organisasi global mulai menyerukan penghentian eskalasi, mengingat potensi konflik ini untuk meluas menjadi perang regional yang lebih besar semakin terbuka lebar.